sebelum Pak masuk di pelajaran itu, Pak mau tanya dulu pelajaran yang kemarin. Pak mau tanya pelajaran yang kemarin tentang sistem pernapasan manusia. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Apa-apa saja yang termasuk dalam alat pernapasan manusia? Coba siapa yang bisa jawab? Sibil mungkin? Paru-paru. Yang lain? Hidung. Yang lain? Iya, diafragma. Jadi alat pernapasan manusia itu adalah hidung, kemudian tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Kalau dikatakan sistem pencernaan manusia, berarti dia menyangkut dengan perut kita. Nah, untuk itu sebentar Pak akan bagi beberapa kelompok untuk diskusi. Nah, Pak hari ini juga punya materi, ada video di sini sebentar. Pak putarkan untuk kalian, kemudian kalian buat pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu nanti yang akan kamu diskusikan nanti dalam forum. Nah, ini Pak akan putar videonya, kemudian kamu siapkan kertas, buat pertanyaan. Ya, mari kita simak sama-sama. Ada 2 video yang Pak siapkan di sini. Gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan, sate, rendang, atau soto. Wah, begitu ngebayang. Rendang atau soto. Wah, begitu ngebayangin, langsung deh dalam air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Iya, dari video ini Pak cut dulu. Pak mau tanya, jadi ada sudah berapa menit, sekitar 6 menit berlalu tadi dia punya video. Di dalam sistem pencernaan yang dibahas pertama ini adalah tentang mulut. Jadi di dalam mulut ini ada beberapa macam gigi. Coba sebutkan gigi apa yang disebutkan di situ? Gigi geraham, gigi taring, dan gigi seri. Bagus. Kita lanjut videonya. Jadi disimak baik-baik, buat catatan. Sebentar Pak bikin diskusi. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim pialin. Nah, enzim pialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Iya, sampai situ Pak cut dulu
fungsi lidah? Selain mengatur makanan, lidah juga berfungsi sebagai membasahi makanan, itu fungsinya air liur. Yang lain, lidah mengatur makanan. Selain itu apa lagi tadi di dalam video ini? Untuk apa? Sebagai pengecap rasa. Jadi lidah ini fungsinya yang mengecap rasa makanan, pahit, manis, asam, pedas. Nah, kemudian kerongkongan. Kerongkongan ini adalah tempat apa namanya? Setelah proses di mulut, maka makanan akan turun lewat kerongkongan. Ya, kita simak lagi. Simak baik-baik. Setelah ini, pakat videonya, kemudian Pak bagi kelompok. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, pada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk nikmati lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya, karbohidrat untuk energi, protein untuk energi dan membangun otot, mineral untuk banyak fungsi tubuh. Ketiga, merawat organ pencernaan. Tentunya supaya terhindar dari penyakit dan dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan rutin menggosok gigi, terutama sebelum tidur. Makan buah dan sayur serta minum air putih minimal 2 liter dapat mencegah sembelit. Makan di jam yang teratur dapat mencegah mah. Olahraga rutin dan menjaga berat badan juga penting loh untuk merawat sistem pencernaan.
Stay healthy, stay happy teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Ya, tadi kita sudah saksikan video itu kurang lebih 7 menit. Nah, dari video ini hampir 90%, bisa dikatakan 100% lah, membahas tentang sistem pencernaan manusia. Jadi sekarang Pak mau bagi kelompok jadi berapa diskusi, kita mau buat diskusi hari ini. Yang hadir ini Pak mau buat beberapa kelompok, kemudian sebentar Pak sajikan lagi satu video tentang pencernaan manusia. Jadi video yang akan Pak sajikan itu, video yang kedua itu, kamu akan membuat pertanyaan. Nah, dan pertanyaan nanti itu sebentar akan disanggah oleh kelompok yang lain. Supaya tidak lama, Pak akan buat kelompoknya seperti Pak bagi dulu, Pak hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kalau bisa si siapa namanya ini, Adila atau Sigil pindah di sini, sorong di sini, supaya di sini perempuannya 2, 4, sana juga 4, di sini 5. Biarlah kelompok ini kelebihan 1. Ayo, Adila pindah di sini, sampingnya Rani. Sigil di sini saja. Ayo, bisa ambil yang ke depan mejanya dulu, supaya Adila di sampingnya Fadlan, supaya tidak ribut lagi angkat mejanya. Ayo Fadlan. Kita bagi dulu kelompoknya. Fadlan suruh fokus. Siapa yang jadi ketuanya? Nah, tugas hari ini Pak akan kasih video. Dengar dulu, dengar. Pak kasih video yang kedua. Kemudian videonya nanti kamu rembuk, kamu buat pertanyaan. Dan jangan lupa pertanyaan yang kamu buat itu kamu harus tahu jawabannya. Supaya ketika kamu lemparkan kepada teman tidak bisa jawab, kamu beritahu jawabannya. Oke, kita simak videonya. Ini video yang kedua. Di sini Pak tugaskan kamu simak baik-baik, buat pertanyaan yang kita mau diskusikan nanti. Oke? Kalau misalnya pertanyaan dari kelompok 1 tidak memuaskan, boleh dibantu sama kelompok 2 atau 3. Menurut kami dan itu nanti dipresentasikan dari meja dengan berdiri. Menurut kami begini, menurut kami ini. Oke? Silakan disimak videonya.
Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya, Pipo? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Ah, kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya
untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bo. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bo. Ya, kamu sudah saksikan tadi videonya. Silakan satu kelompok Pak kasih kesempatan buat 3 pertanyaan. Jadi dari 3 pertanyaan ini akan disanggah. Nanti sebentar Pak kasih kesempatan dulu kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Masing-masing mengutarakan dia punya pertanyaan, nanti disanggah. Kelompok 1 punya pertanyaan, disanggah sama kelompok 2 dan 3. Sudah dapat pertanyaannya? Sudah? Sudah? Atau satu kali lagi Pak kasih nonton? Satu kali kalian nonton, kemudian kalian buat pertanyaan. Banyak pertanyaan tadi di dalam itu. Ada enzim, fungsinya apa? Enzim amilase, lipase, tripsin. Kemudian apa sebenarnya fungsi usus besar itu? Apa itu feses? Apa itu rektum? Banyak di situ pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibuat. Pak kasih kesempatan lagi satu kali. Silakan disimak. Ini kesempatan terakhir. Karena jamnya sudah mau selesai. Kita sudah mau di penghujung pembelajaran. Satu kali Pak kasih nonton videonya, disimak baik-baik. Kemudian sambil menyimak, penanya jalan. Oke? Kamu tekan lagi, nonton videonya, baru pakat sampai kira-kira pertengahan video pakat. Semua bagusnya menulis, semua kelompoknya bagus menulis. Masing-masing kan ingin punya oh saya pertanyaannya tentang usus, oh saya tentang tenggorokan, oh saya tentang anus. Silakan. Kan di situ banyak yang dibahas. Mungkin Adila ambil soal tentang tenggorokan, Aldi tentang usus. Satu kelompok itu bisa sampai 4 pertanyaan kalau 4 orang. Masing-masing punya pertanyaan. Jangan cuma fokus 1 orang. Oke? Silakan Kemarin simak. kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya Pipo? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Ah, kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau
Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu, getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah tangkap yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibawa. Iya. Dari video tadi itu banyak sekali pertanyaan. Nah, sekarang sebenarnya kalau Pak mau buat pertanyaan itu bisa sampai 50 atau 100 mungkin pertanyaan yang ada di dalam video itu. Tapi hari ini kita mau diskusi. Jadi Pak mau merangsang gaya pikir kalian dari simak video itu. Kira-kira pertanyaan apa yang kita bisa ungkapkan? Kemudian nanti kita bisa bahas di sini. Kita diskusi di sini. Kita diskusi agar hidup kelompok diskusi ini, apa forum diskusi hari ini, kita ajukan pertanyaan nanti disanggah oleh kelompok yang lain. Maka kasih kesempatan kepada kelompok 1, silakan yang dipercayakan sebagai ketua kelompok untuk mengajukan pertanyaannya nanti disanggah oleh kelompok 2 dan 3. Silakan. Siapa di sini? Mungkin Adila. Silakan. Baca soalnya. Baca saja soalnya yang ada. 1 nomor dulu. Ya. Silakan. Kelompok 2 dan kelompok 3 tolong disimak pertanyaan dari kelompok 1. Silakan disimak. Kemudian kalian jawab. Nanti setelah itu jawaban yang kalian dapat kita lihat di video apakah benar jawaban kalian itu. Karena jawaban yang pertanyaan yang kalian buat ini adalah hasil dari kita menyimak video tadi. Oke, silakan. Bagaimana getah empedu bekerja? Silakan. Mohon dijawab. Pak kasih waktu 2 menit supaya waktunya tidak lama. Karena waktunya sudah mau habis. Silakan. Mungkin ada jawaban dari kelompok 2 dan 3. Silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana getah apa tadi? Pak lupa. Bagaimana getah empedu bekerja? Getah empedu bekerja. Silakan. Ada buku cetaknya juga. Silakan. Ada videonya tadi. Silakan. Bagaimana getah empedu bekerja? Ada yang bisa dijawab? Kalau tidak, saya anggap berarti kelompok 2 dan 3 tidak bisa menjawab pertanyaan kelompok 1. Bisa? Oke, Pak beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk menjawab tadi pertanyaannya supaya teman-temannya bisa menjadi dasar nanti ada pengalamannya.
tahu nanti di ulangan semester akan keluar. Fungsi getah empedu adalah mencerna sari-sari. Itu jawaban dari kelompok 1. Sekarang nanti kita simak apakah jawabannya itu benar atau salah. Sebentar. Kalau kita masih ada waktu nanti kita simak di situ. Sekarang pertanyaan kelompok 2. Silakan pertanyaan kalian. Ajukan ke kelompok 3 dan 1. Ayo, Sigit baca. Silakan berdiri. Iya, pertanyaan yang kau tulis tadi dari hasil video. Silakan berdiri Sigit supaya bagus. Ajukan ke kelompok 1 atau kelompok 3. Kasih besar suara. Tidak usah takut. Silakan. Di sini Pak coba buat kamu belajar untuk diskusi. Itu fungsinya sekolah, kita diskusi. Ayo. Yang mana soalnya? Kau buat dulu ini usus besar ini. Ini apa yang kau ambil pertanyaan dari sini dari catatan? Silakan. Kau punya mana yang lain teman-temannya? Pak pindah dulu kelompok 3, pakai sewaktu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Pertanyaannya, siapa yang jadi perwakilannya? Mungkin Aldi. Ayo, lempar kepada kelompok 2 dan kelompok 1. Silakan. Baca soalnya, berdiri. Silakan. Gerak apa yang ada di kerongkongan? Gerakan apa yang terjadi di kerongkongan ketika ada proses pencernaan makanan? Silakan dijawab. Maka sewaktu 2 menit untuk berpikir. Jawabannya sudah ada tadi di video itu. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Gerakan peristaltik. Jawabannya adalah gerakan peristaltik menurut kelompok 1. Bagaimana kelompok 3? Jawaban dari kelompok 1? Betul. Benar sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Ya. Berarti kelompok 1 bisa dikatakan menyimak video tadi dengan serius. Silakan kelompok 1. Pak kasih lagi 1 pertanyaan. Kelompok 2. Sorry, kelompok 2 tadi belum memberikan pertanyaan. Silakan. Ayo, kamu 5 loh kamu. Ini 4, sana 4, kamu 5. Berarti ada 5 kepala yang bisa mengeluarkan pikiran, menyumbangkan pikiran. Silakan. Mereka cuma 4 tadi, sana 4 tapi sudah terselesaikan. Sekarang kelompok 2. Coba. Video sudah 2 kali Pak kasih tadi. Silakan kasih pertanyaannya. Ayo, ya. Kalau tidak kesempatannya Pak lempar kembali kepada kelompok 1 atau kelompok 3. Silakan. Kelompok 2 Pak anggap berarti tidak serius menyimak kelompok video yang Pak tanyakan tadi. Kelompok 3 mungkin ada pertanyaan tambahan? Masih ada? Masih ada pertanyaan tambahan? Kelompok 1? Ada kira-kira pertanyaan tambahan? Silakan dibacakan, kalau tidak Pak tutup. Pak ambil kesimpulan nanti dari pembelajaran hari ini. Silakan. Ada? Tidak ada. Oke. Jadi hari ini sebenarnya Pak masih mau panjangkan diskusi, cuma karena waktu kita sudah hampir habis. Jadi Pak akan buat presentasi atau kesimpulan. Yang pertama dari pembelajaran kita hari ini tentang pencernaan, Pak ambil kesimpulan bahwa yang pertama, sistem pencernaan dalam tubuh kita ini ternyata di dalam tubuh kita ini ada namanya bakteri. Nah, tidak semua bakteri itu merugikan. Ternyata di dalam tubuh kita ini dari hasil video tadi ada bakteri yang membantu kita dalam proses pencernaan. Kemudian ada enzim-enzim di dalam tubuh kita ini yang membantu proses pencernaan. Baik enzim yang di dalam lambung, dalam usus, dan di empedu. Jadi getah itu termasuk enzim. Nah, gerakan yang dibilang tadi yang dipertanyakan oleh kelompok 3 tadi kemudian dijawab oleh kelompok 1 itu terjadi di kerongkongan, namanya
gerakan apa tadi? Gerakan adalah gerakan apa? Peristaltik. Diingat gerakan apa? Gerakan peristaltik itu adalah gerakan meremas-remas makanan. Jadi dari situ baru dia turun ke lambung. Nah, di lambung itulah makanan dihancurkan dengan menggunakan yang orang kenal secara umum namanya asam lambung. Nah, nanti kita bahas lagi asam lambungnya binatang atau hewan dengan kita berbeda. Tiap hewan itu punya asam lambung yang berbeda. Buaya lain, kambing lain, ayam lain, beda-beda asam lambungnya. Ada binatang yang tidak perlu mengunyah, langsung masuk, ada tanpa proses mengunyah, khususnya yang menghancurkan makanan bertulang-tulang. Kita tidak bisa, karena tingkat kadar asam lambung kita dengan makhluk binatang itu tidak sama. Ya, mungkin cuma sampai di sini. Pembelajaran kita hari ini. Pak harap nanti kita akan ketemu berikutnya. Kita buat diskusi. Kalian lebih siap lagi, lebih fokus lagi, lebih serius. Karena belajar ini tidak hanya hari ini. Kita akan belajar hari ini, besok dan besok sampai kita masuk ke dunia lahat. Dan belajar itu tidak harus belajar di sekolah. Kita bisa lewat baca buku, nonton TV, di internet, di papan reklame, semua kita bisa belajar. Atau dari orang-orang tua kita, kita bisa belajar. Karena yang namanya ilmu itu penting. Oke, mungkin cuma sampai di sini.